pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan, di mana juga tadi ditanyakan perihal balik nama mobil dan ada perubahan dari harga mobil ya dari 290 juta menjadi 260 juta. Selebihnya sih pertanyaan mengenai mobil tahu nggak ada di mana dan lain-lain lah. Tadi kita diperiksa kurang lebih hampir 2 jam ya, dari jam 10 tadi kita dapat undangan dan tadi udah ditambahkan dari klarifikasi atas laporan kita per tanggal 27 Juni 2024 kemarin. Dan itu mungkin mobilnya beredar di daerah mana? Enggak sih. Tadi sempat soal perubahan harga dari 290 ke 260 itu seperti apa, bisa dijelaskan lebih rinci? Jadi awalnya emang aku tengahnya pokoknya di bawah 300 saja. Jadi aku pikir awalnya itu 290 sudah bukti transferan ke pemilik mobil sebelumnya, ternyata hanya 260. Karena aku lupa ya udah berapa tahun lalu. Jadi mobil siapa? Bayar yang status mobil itu Ya, ini apa cash atau kredit atau oke. Jadi ada beberapa yang dari klien saya transfer ke saudara pelapor juga. kredit juga. Sebagian besar banyak dari Kim. jenis mobilnya sendiri apa sih? BMW ya tahun 2011. Iya. Itu alasan kenapa ada perubahan harga itu bisa dijelaskan itu? Ya. Lupa. Ya. Jadi lupa. Aku awalnya pokoknya aku mikirnya kayaknya kalau nggak salah 290 deh. Terus ternyata baru keluar buktinya kalau ternyata yang ditransfer itu 290. Dan pemilik mobil sebelumnya juga kan sudah dimintain keterangan juga, sudah dipanggil. Jadi agar kasus ini terang-terang dipanggil semuanya. Sudah secara cepat juga tim Polres Jakarta Selatan sudah memanggil para saksi-saksi ya. Kim, mobil itu sudah ganti nama, Kim? Namanya dia aku. Iya, udah ganti balik nama nama. atas nama kamu. Iya. Oh, artinya langsung proses ganti nama pada saat pembelian itu. Gimana? Pada saat proses pembelian itu langsung ganti nama. Langsung ganti namanya. Ya, atas nama kamu pribadi. Iya. Bang, kemarin kan sempat disinggung bahwa ini mobil ini, Edward bilang bahwa mobil ini adalah harta bersama. Itu bakal menyulitkan juga nggak sih ke depannya? Optimis nggak sih kalian bakal ada unsur penggelapannya bakal Ya kalau terbukti? itu ya kita optimis ya, nanti kan diperiksa juga apakah tentunya kita sudah memberikan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biarkan tim penyelidik bekerja ya, apalagi tentunya habis ini mungkin akan segera secepatnya akan gelar perkara ya, tapi kita tidak mau mendahului tim penyelidik ya seperti itu, karena kita sudah membuat laporan dan kita sudah percayakan. Apakah perlu nanti juga diperlukan adanya keterangan ahli, kita serahkan saja pada Polres Jakarta Selatan. Bang, mungkin di luar laporan apa sih upaya Kim untuk mendapatkan mobil itu lagi gitu? Ada upaya yang dilakukan nggak sih? Apalagi Kim juga mengenal NL sendiri kan, NL dan Udah sempat aku sebelum laporan sih sebenarnya udah sempat aku datangin ke rumahnya NL. dan aku bilang saat itu masih di situ mobilnya. Aku di rumahnya NL di Bali atau di Jakarta. Aku kan tahu kan dia kan aku tahu gitu pada saat itu. Dan masih ada di situ awalnya mobilnya. Terus aku ngobrol sama mamanya karena NL ada, ngobrol baik-baik semuanya baik-baik. Aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya. Mamanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atas nama aku mobilnya, dan aku mau pakai juga buat anak-anak aku gitu. Biar mereka kemana-mana gampang. Cuman NL-nya sendiri dia tidak datang, dia pokoknya katanya ada urusan ini urusan itu segala macam. Akhirnya aku pulang dan kemudian semingguan kemudian udah nggak ada lagi di rumah. Seminggu 2 minggu setelah itu. Itu Mungkin dibawa kamu.
Kalau ya sebelum kita membuat laporan tentunya juga kita sudah memberikan ya semacam pesan ya kepada yang dititipkan ya seperti itu. Sekitar bulan 2 bulan kita udah ngasih pesan gitu sebelum membuat laporan. Bahkan juga terkait hal lain mengenai perceraian pun juga kita pernah mengundang saudara tergugat juga, saudara Edward gitu, untuk membicarakan permasalahan semua gitu. Tapi saat kita hadir, saudara Edward malah tidak hadir di tempat yang kita perjanjikan gitu, untuk bertemu. Jadi kalau kemarin kaget digugat atau apa, enggak, kita udah memberitahu semua kok, ada bukti-bukti chatnya dan dibalas juga. Cuman pas hari H untuk ketemu, beliau tidak hadir. Dikasih dijual nggak sih? Indikasi sih nggak tahu ya. Kurang tahu deh. Kita sampai sekarang juga tidak dapat info ya mengenai keberadaan mobil itu. Dan dari keterangan klien saya juga, selain mobil BMW, mobil Pajero juga ada di saudara Edward gitu. Cuman kita nggak tahu keberadaannya kan. Pajero ini dibeli bersama apa yang punya pribadi kami? Kalau Pajero itu dia yang lebih banyak belinya daripada aku gitu. Cashnya lebih banyak lah ya saat itu dia bilang aku. Cuman aku juga ikut serta dalam ngurusin apa bayar gitu, STNK-nya lah, maintenance-nya, servis, apapun itulah, bensin gitulah pokoknya. Cuman ya udah aku ngerti kalau oke, lo perlu mobil ambil aja gitu loh. Emang aku juga nggak ngerasa kepemilikan atas mobil itu, ya udah lo urus aja gitu. Cuman kok pas mau ngambil BMW malah dibuat begini, padahal anak-anak kan sama aku. Iya, kalau aku mah gampang gitu. Aku alhamdulillah kalau kerja syuting ada jemputan. Terus kalau di urusan lain gampang lah ya. Aku malah membiasakan diri untuk transportasi umum gitu, masih apa lah, terus komuter lain lah, MRT yang itulah, taksi online segala macam. Cuman anak-anak aja yang kasihan, karena masalahnya bukan mobil yang nggak ada. Mungkin udah komunikasi sama kata-kata kan kemarin udah di DM udah ada ini kayak mau ngasih mobil masih bisa nggak apa perlu dikasih kendaraan. Nggak, belum jelas. Bilang apa Kak, waktu di DM? Aku bilang kalau diobrolin tentang ngobrol, ya kita ngobrol. Nanti tantenya pasti itu nggak penting sebenarnya. Mamaku juga bisa gitu loh, bukan soal disetirin, bukan soal dikasih mobil atau apapun. Mobilnya udah ada itu masalahnya gitu. Cuman kalau emang nggak mau dikembalikan ya aku saat ini sedang begitu, aku lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru, supaya mama dan mamaku dan anak-anak bisa gampang lah travelingnya. Lihat anak-anak terlantar dengan tidak ada mobil, gimana tak fokus? Sebenarnya nggak terlantar juga sih. Jadi emang mereka saat itu atau yang beredar ya itu baru posisinya baru selesai les, terus mamaku ngirimin foto anak-anak lagi duduk di pinggir jalan gitu, mereka lagi nungguin bajai gitu. Mamaku bukan berarti gimana gitu, cuma mau ngirimin foto aja ke aku kasian banget, anak gue lagi gelap, lagi capek, maghrib di pinggir jalan nungguin bajai. Mamaku gitu sih, old school sih orangnya gitu. Jadi kalau nggak perlu naik gokar banget sih, dia yang gampang gitu dari bajai atau angkot gitu. Karena kan daerah-daerah itu mamaku udah ngerti lah cara carinya tuh gimana ngerti gitu. Jadi aku aja yang sedih, dan akhirnya aku sharing di Instagram aku tuh
Iya, kasihan banget. Kali aja kalau bapaknya ngeliat ini terketuk hatinya gitu loh. Jadi anak-anak itu aja sih sebenarnya. Mungkin menegaskan aja, mungkin alasan Edward sendiri gak ngasih apa sih, apa benar karena kesederhanaan itu melatih anak-anak hidup sederhana segala Hidup macam. pola, ya. Artinya nggak pernah disampaikan kenapa sama Kim. Enggak sih, enggak jelas, makanya bingung. Ada kejadian lagi kan, kejadian kamu sendiri. Ya, nggak perlu dijabarkan di sini lah. Kita udah ngasih ke tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biar mereka yang bekerja dan menelaah kan seperti itu. Mungkin kamu dikasih mobil karena mungkin harta gue yang tadi kayak gitu. Ya pokoknya sudah dituangkan semua ya. Untuk dijabarkan di sini nanti biar tim penyelidik aja. Nanti kan habis ini kan juga akan masuk ke gelar perkara ya. Apakah gelar perkara atau perlu ditambahkan juga ahli-ahli pidana seperti itu kan. Rekan orang tadi kita lampirkan kepada tim penyelidik ya, penyelidik Anwar sudah kita berikan. Saksi sejauhnya sudah Saksi dari kita sih sudah dipanggil ada satu, terus dari pemilik mobil sebelumnya juga sudah dipanggil. Oke, kemarin ya sudah gimana dari bang. Berarti kemarin udah ya dari kan. Hasil ini hasil iya biasa gagal sudah. Akhirnya lanjut juga ke Kira lanjut juga. apa gimana? Kan Mas Edwan inginnya masih rujuk kan ketika itu. Tapi akhirnya Ya kan emang udah tanda tangannya pas mediasinya gagal gitu. Emang sesuai ekspektasi. Kak, sorry ini yang masih hangat banget tuh nafkah 5.000 seperti apa dikasih gila? Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk mendiskriminasi sih, enggak sama sekali. Ingat nggak sih pas aku ngomongin soal Iya. aku masukin gugatan kayak 5 Iya. aja sih. Itu tuh pemikiran aku adalah oke, nafkah kerja, nafkah apa segala macam. Kalau memang harus dibayar, wajib dibayar oleh tergugat, aku tidak mau memberatkan, makanya aku tulis 5.000 gitu. Jadi bukan yang maksudnya 9 sebenarnya, karena Untuk aku tidak menyulitkan aja, Iya. untuk tidak mempersulit. aku nggak mau mempersulit dia dalam hal itu. Aku cuma minta dia tanggung jawab atas anak-anak aja, nafkah anak aja, itu aja sih. Mungkin akhirnya Bang Edward sendiri udah mulai ngeluh nih sulit ketemu anak. Nah sebenarnya seperti apa? Itu aku nggak ngerti itu sulit ketemu anak tuh dari mana ya. Kita sudah mengantongi bukti-bukti chat kok dari Kim justru yang mengabarkan mau nggak menelpon anak, mau nggak ketemu anak. Dari klien kami tidak mempersulit. Kapan aja bapaknya mau ketemu atau mau datang, bahkan Kim yang mencet gitu loh. Aku yang menawarkan. Iya. Udah ya. Ya. Kalau dari segi hukum mobil itu punya siapa sih bang? Sebenarnya kalau dari segi hukum Ya, nantinya kan biar tim penyelidik yang bekerja lah, karena udah di kepolisian kita bisa masing-masing bisa berteori hukum. kan sudah ada pranikah itu sudah ada pemisahan. Ya, tapi kan tentu juga kan hukum pidana itu ada niat jahat, mens rea, atau nanti biar tim penyelidik membuktikan seperti itu.